Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Uh, Hari ini ya Bapak mau menjelaskan tentang sebuah sistem penilaian sebagai pengganti dari UN. Jadi tahun ini UN itu akan ditiadakan, tapi dia akan diganti dengan sebuah sistem yang namanya penilaian AKM. Nah, penilaian AKM ini nggak sama kayak UN. Kalau UN diujikan pada siswa-siswa dari kelas 6, sedangkan untuk AKM itu akan diujikan dari siswa kelas 5. Itu pun tidak semua siswa boleh mengikutinya, melainkan hanya siswa-siswa yang dipilih oleh Pemda ya, oleh pemerintah dipilih. Nanti jadi daftarnya itu bukan dari sekolah yang memilih siswanya, tetapi namanya udah ada tuh, udah ada daftarnya dari Pemda, dari pemerintah, siapa-siapanya. Jadi nggak bisa, Pak tolong dong anak saya ikut, atau Pak anak saya nggak usah ikut, nggak bisa ya. Jadi harus mengikuti daftar nama yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita semua ya tentunya termasuk mungkin guru-gurunya ya masih sangat awam, masih sangat minim pengetahuannya tentang sistem AKM ini. Makanya pemerintah menyediakan satu layanan gitu, satu situs untuk berlatih mengerjakan soal-soal AKM. Bagaimana cara kita mengakses uh, latihan tersebut, simulasi tersebut, kita bisa masuk ke browser kita, misalnya masuk ke Google Chrome atau Mozilla Firefox, terserah, atau Opera, terserah ya. Kalau Bapak di sini menggunakan Chrome, dan ini pelatihannya, simulasinya menggunakan komputer atau laptop ya. Jadi uh, supaya nanti kita nggak kaget. Kalau bisa kalian tuh pakai laptop atau pakai komputer, boleh pinjem gitu ya, kalian bisa pinjem sama siapa gitu yang punya laptop, atau kalian bisa ke rental komputer ya, bisa ke rental. Jadi sesekali ke rental, jangan main game terus ya, kita belajar di rental. Nah, kalian bisa masuk ke Google Chrome, lalu kalian ketik aja simulasi AKM Kemdikbud. Nanti akan muncul hasil pencariannya, kalian pilih hasil pencarian yang paling atas, namanya simulasi AKM login hasil UN. Kalian klik aja di situ. Oke, tunggu sebentar. Masih loading ya, masih loading. Aduh. Oke, reload. Tunggu ya, jaringannya agak bermasalah, jadi harus diulang-ulang. Masih nggak bisa. Oke, udah masuk. Nah, nanti kalian akan masuk ke sebuah tampilan simulasi AKM. Di sini ada tulisannya nih, materi, ada literasi, dan ada numerasi. Apa itu literasi? Apa itu numerasi? Literasi adalah secara singkatnya, secara umumnya adalah menguji kemampuan kalian dalam menilai suatu keadaan. Biasanya ditunjukkan oleh cerita-cerita atau tulisan-tulisan yang menggambarkan suatu keadaan. Jadi seberapa kalian paham sih gitu ya sama apa yang kalian baca? Apa kalian baca itu cuma lewat doang gitu? Cuma baca terus pas ditanya isinya apa? Nggak tahu. Ya, cuma lewat doang. Bisa baca bisa, tapi paham belum tentu. Makanya di sini AKM ini akan menilai salah satunya adalah kemampuan literasi, yaitu memahami kondisi suatu keadaan yang biasanya dimunculkan dalam bentuk cerita gitu ya. Nah, sini materinya ada tentang literasi dan ada numerasi. Numerasi itu apa? Numerasi itu adalah bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan matematika, penghitungan gitu ya. Tapi dalam bentuknya cerita gitu, dalam bentuk cerita atau soal cerita ya. Kalau biasanya kan kita langsung ke bahasa matematika gitu, langsung 1 tambah 2 sama dengan 3 dikali 5 dan seterusnya biasanya. Tapi kalau di AKM ini kalian dituntut untuk memahami situasi dan kondisi permasalahan yang udah dikemas sekian rupa, kalian harus menyelesaikan, memecahkan masalah tersebut menggunakan bahasa-bahasa matematika. Apakah
harus dijumlah, apakah harus dibagi, harus dikali, kalian harus memahami tuh isinya, ya, supaya kalian bisa menentukan kalimat matematika yang benar, ya. Kita coba dulu latihan yang literasi ya. Ini bisa diklik nih, nanti kalian pilih aja yang warna hijau, yang ada gambar bukunya literasi, kalian pilih SD, MI paket A, terus kalian klik oke lanjutkan. Oke, nah ini nanti username-nya sama password-nya sudah dapat dari sana ya. Jadi kalian tinggal klik login aja, klik login, akan ada layar informasi ya, kalian harus mengisikan nama peserta. Di sini ada kode nick, nama peserta dan lain-lain, ini sudah diisi dari sananya. Kita hanya tinggal mengisikan nama peserta, nama kita gitu ya. Kita tulis aja nama kita, misalnya nih Bapak Fajar Setiawan, tanggal lahir, isi tanggal lahir, terus ada ketikan token di sini. Token itu dari mana? Nah, kita bisa lihat di sudut kiri atas nih ada di token ya. OFIHYA huruf besar semua. Harus diperhatikan nih besar kecilnya ya. Besar kecilnya harus diperhatikan. Jangan sampai di sini tokennya huruf besar, kalian tulisnya huruf kecil, nanti nggak bisa connect. Jadi harus sama besar kecilnya. Karena di situ yang muncul huruf besar semua, kalian klik aja huruf besar semua. OFIHYA. Untuk kalian yang nggak tahu gimana cara mengubah huruf kecil dan huruf besar, kalian bisa klik tombol caps lock di keyboard laptop atau komputer kalian ya. Oke, kalau udah klik submit. Oke. Tunggu loading. Ya, masih loadingnya, ditunggu dulu. Masih loading. Loading tiada akhir. Oke, sudah bisa dimulai ya. Di sini ada konfirmasi tes literasi. Tesnya tentang literasi SD. Terus status tes baru, waktu tes, ada waktunya, tanggal dan jamnya. Waktunya 60 menit. Jadi kita harus menyelesaikan semua soal dalam waktu 60 menit. Langsung aja kalau udah siap, klik mulai. Silakan mulai. Oke, langsung ya. Nah, di atas, di bagian kanan atas kalian ada sisa waktu, ada informasi soal, terus ada sisa waktu dan ada daftar soal. Daftar soal ini bisa menunjukkan, nah ini daftar soal kalian berarti ada 21 soal ya. Kotak-kotak yang ada angkanya nih 1, 2, 3 sampai 21 itu adalah jumlah soalnya. Dan kalau dia warnanya masih warna putih, polos, berarti dia belum dikerjakan. Warna biru ini berarti kalian berada di soal yang warnanya biru. Berarti kalian, misalnya ini nih, berarti kita ada di soal nomor 1, ya, warna biru. Kita kerjakan aja. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu dengan, ya, kalian baca. Terus di sini ada pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kalau kita perhatikan di bagian akhir ada nih, Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Ya. Jadi kan harus teliti dalam membacanya, harus memahami isi bacaannya ya. Dibaca dengan teliti, pelan-pelan aja bacanya. Terus apa permintaan Siti? Berarti tadi ingin bersekolah dan punya rumah berjendela. Karena di sini nggak ada rumah berjendela, berarti ingin sekolah ya. Terus kalau kalian udah isi, udah pilih, ada tanda checklist warna biru, kalian klik soal berikutnya. Nah. Oke, ini teksnya sama, ini soal nomor 2 nih ya. Di sebelah kiri atas ada tulisan soal nomor 2.
Terus kalau kita klik daftar soal di kanan atas pojok, ada tulisan, nah kita buka, warna birunya sekarang ada di nomor 2, artinya kita berada di soal nomor 2. Soal nomor 1 yang sudah dijawab, ya, itu dia berubah jadi warna abu-abu dan ada tanda checklistnya. Ya. Jadi untuk mengingatkan, misalnya kalian susah karena waktunya terbatas, kalian kerjakan soal yang berikutnya dulu. Tapi nanti di akhir pertanyaan, kalian klik lagi tuh daftar soalnya. Siapa tahu ada soal-soal yang kalian belum kerjakan. Ya. Kalian kerjakan terus berikutnya sampai di akhir pembelajaran. Nah, nanti ketika kalian sudah di akhir pembelajaran, dia akan menunjukkan yang namanya kunci jawabannya. Jadi akan muncul jawaban kalian dan akan muncul kunci jawaban. Ya, jadi kalian bisa belajar dari hasil kunci jawabannya itu. Hasil kalian sama kunci jawaban udah benar belum nih? Kalian bisa menilai diri kalian sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian silakan latihan. Kalau Bapak bahas di sini semua soalnya nanti akan panjang, tapi nanti mungkin akan ada pembahasan soal dengan video yang berbeda. Kalau sekarang cuma simulasi bagaimana cara nanti kalian melakukan tes AKM ini ya. Sekian dulu video tentang penilaian AKM ini. Mudah-mudahan nanti Bapak ada video lagi ya mudah-mudahan untuk membahas soal-soal di dalamnya ya. Untuk sekarang Bapak akhiri dulu pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.